Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Seperti yang Anda lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah. Ini artinya berita yang hot lagi. Apa itu? Hayah, akhirnya Hasto divonis penjara 3,5 tahun. Ada lagi tambahan subsidiarnya, ntar kita lihat ya. Wah, akhirnya. Padahal di awal-awal pembacaan vonis itu, ya, hakim bilang Hasto tidak terbukti merintangi penyelidikan atas Harun Masiku. Wah, senang nih, ya. Dipikir bebas gitu, tapi menjelang terakhir, astaga, masuk juga itu barang, ya. Oke, itu satu ya, ntar kita lihat detailnya ya. Nah, di lain sisi, Abraham Samad ternyata benar-benar ikut dilaporkan oleh Jokowi sebagai orang yang sebut saja menyebarkan hoax soal ijazah palsu. Padahal ijazah Jokowi kan asli, ya kan? Wah, dia nggak terima. Waduh, malah terakhir dia mau jadi pahlawan, mau pasang badan menggantikan Roy Suryo jika Roy Suryo dipenjara. Enggak, lalu juga dipenjara, nggak bisa lo gantiin Roy Suryo. Oke, seperti biasa numpang lewat cepat satu aja nih ya. Nah, kita tahu kan, di video-video saya yang sebelumnya, itu ada meme di mana pertama-tama itu ya sebut saja basar-basarnya PDIP ngejek PSI. Saya bukan kader PSI sih, cuman saya lihat ini pertarungannya jadi pindah nih ke PSI ya. Karena PSI itu sekarang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, PSI kan ganti logo ya. Dari bunga menjadi gajah. Kemudian dibikinlah itu meme seakan-akan banteng itu seperti mau apa ya, membuli gajah kecil sehingga gajah kecil itu nangis. Kemudian di video saya perlihatkan juga ada meme di mana justru gajah besar, waduh, menghantam si banteng besar juga sih ya, cuman besaran gajah tuh. Nah, ini ada lagi meme lucu nih ya, lihat nih. Gajah nunggangin bantengnya. Aduh, udahlah lucu-lucu ini ya. Oke, itu aja nih yang numpang lewat, cepet kan? Ada satu lagi, sorry. Ada satu lagi numpang lewatnya nih. Ya, kita tahu kan banyak yang bilang maksulkan Gibran ya. Kemudian ijazah Jokowi palsu. Nah, baik Pak Jokowi maupun Sylvester, ini kita lihat di Kompas TV ya, menyebut ada mantan petinggi di balik Roy Suryo yang ingin Prabowo pisah dengan Gibran supaya anaknya jadi pengganti Gibran, dan juga yang ya itu kan di balik Roy Suryo ya, supaya bilang ijazah Jokowi palsu. Siapa ini ya yang mau Prabowo Gibran pisah dan diganti anaknya? Tahu gelap. Lanjut, ini dia nih, langsung nih masuk nih. Abraham kaget katanya ya, dia jadi terlapor pada kasus tuduhan ijazah palsu. Dia bilang siap lawan jika dikriminalisasi. Iyalah, semua orang juga pasti bilang siap lawan. Tapi kayak Tifa lapornya sekarang ke Donald Trump. Aduh, siap lawan. Nah, di sini dikatakan ternyata Abraham Samad menjadi salah satu dari 12 orang. Jadi nanti kalau ada tersangka bukannya cuma Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, ada 12 loh. Wih, ya kan? Nah, dikatakan di sini Polda Metro Jaya menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP
terhadap 12 orang terlapor, termasuk Abraham Samad. Oleh karena itu Abraham Samad bilang siap diperiksa supaya membuat terang. Membuat terang. Lu yang gelapin, lu mau terangin gitu ya. Namun jika pemeriksaan terhadap dirinya adalah bagian dari kriminalisasi untuk menargetkannya, Abraham Samad menegaskan bakal melawan. Asik. Kalau untuk membuka terang, iya lu yang gelapin sih ya. Saya siap membuka terang. Kalau perkara saya dipanggil, saya siap. Tapi kalau tujuannya menargetkan saya, memang ditarget. Lu kan namanya, lu terlapor. Bagaimana? Aduh. Kemudian dianggap mengkriminalisasi. Dia begitu ya. Saya akan lawan. Mantep lah ya. Aduh. Dia mengaku belum menerima SPDP itu atau surat pemanggilan pemeriksaan. Ya sebentar lagi juga dapat lah gitu ya. Nah, dia kan katanya ada di Melbourne. Nah, mungkin sekarang ada sama satpamnya nih ya. Dia bilang dia heran kenapa namanya turut terseret. Alah, lu juga udah sering-sering jelek-jelekin Jokowi lah waktu soal ijazah palsu. Dia duga katanya karena mewawancarai Rosuryo, Rismon, hingga Kurnia Triroyani. Wih, adalah saya menduga-duga mungkin karena podcast. Bukanlah, udahlah. Nah, di sini sebenarnya sudah lama sih ini ya, dari 16 Juli lalu dikatakan bahwa nama Abraham disebut sebagai salah satu terlapor diungkapkan oleh kuasa hukum Tifa, yaitu Abdullah Al-Katiri ya, di sebuah stasiun televisi. Mantap banget deh. Kemudian Sindonius bilang Abraham Samad tak takut dipenjara dalam kasus ijazah Jokowi. Ya, Anda lihat aja itu fotonya ya. Di latar belakangnya ada kezaliman rezim Jokowi. Ini kan jelas-jelas sekarang kalau mau diperiksa dibilang ada kriminalisasi. Padahal sendiri kan ngocehnya enggak bener ya. Kezaliman rezim Jokowi. Ini katanya Abraham Samad tak takut dirinya dipenjara. Wih, mantap ya. Setelah namanya terseret sebagai terlapor bersama 11 orang lain. Kemudian Abraham menegaskan dia akan mendukung para terlapor, bahkan rela masuk penjara. Iya, memang salah ya, harus rela gitu ya. Aduh. Kemudian dia bilang apa lagi nih? Kita harus dukung sampai kapanpun juga kalau ada tawaran. Siapa yang mau nawarin? Misalnya, siapa yang harus dipenjara? Kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Wih, mau jadi pahlawan dia. Ih, lucu, agak lucu ya. Menurutnya, dengan dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, itu merupakan teror. Lah, bukannya lo yang dulu meneror Jokowi dan dengan teman-teman itu ijazah palsu. Sekarang surat ini keluar dibilang bentuk teror agar berhenti melakukan investigasi terhadap keaslian ijazah Jokowi. Oh, jadi kalian itu menginvestigasi. Wah, siapa yang suruh menginvestigasi? Astaga. Jadi dia minta para terlapor tak perlu khawatir dengan dikeluarkannya SPDP oleh Polda Metro Jaya. Wah, disebutkan lagi bahwa membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk untuk meneror. Astaga, lucu-lucu. Nah, oke, itu Abraham Samad kita tinggalkan. Sekarang kita masuk nih Hasto, aktor utama di konten ini. Nah, ini pada hari Kamis lalu ya. Ini berita Kamis lalu bilang PDIP yakin Hasto Kristianto bakal divonis bebas besok. Maksudnya besok kemarin gitu. Ini kan berita Kamis ya. Nah, di sini Ketua DPP PDIP nih yang di foto yang berbaju merah itu ya, Said Abdullah, dia optimis Hasto akan divonis bebas. Oke. Kemudian kuasa hukumnya juga bilang yakin bakal bebas. Waduh. Ternyata ini dia nih. Di sini ini heboh nih, peliputannya heboh. Kenapa?
Kompas TV misalnya, ada juga lah beberapa media lain. Pertama kali yang keluar ketika ditunggu-tunggu beritanya dikatakan, Majelis Hakim menyatakan Hasto tak terbukti lakukan perintangan penyidikan Harun Masiku. Wah, pasti pendukung Hasto tepuk tangan gitu ya. Tuh kan apa kita bilang, pasti bebas. Nah, tapi tunggu dulu coy. Pembacaan vonisnya belum selesai. Ini baru satu sisi yang katanya tidak terbukti melakukan perintangan. Tapi ntar kita lihat komentar KPK ya. Oke. Tapi setelah itu, mulai menjelang akhir, hakim menyatakan bahwa Hasto aktif di penggantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Ya. Sebagai buktinya, hakim menunjukkan atau ada suatu percakapan yang bilang begini, garansi saya. Ini perintah ibu, ya itu jadi bukti. Artinya dia ikut cawe-cawe, ya kan? Nah jadi majelis hakim menyatakan Hasto ini tetap mengupayakan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Meski kader PDIP yaitu Rizky Aprilia yang berhak sudah dilantik sebagai anggota DPR. Masa mau disuruh berhenti gitu ya diganti Harun Masiku. Nah, hakim menyatakan Hasto bersikap aktif mengupayakan PAW tersebut. Ya, ada percakapan WhatsApp tanggal 4 Desember dari terdakwa dalam hal ini Hasto kepada Doni Tri Istiqomah. Yang bunyinya, buatkan SK PAW untuk menetapkan Harun. Pakai surat dari MA yang terakhir. Nah, ini artinya menunjukkan Hasto ini aktif mengupayakan penetapan Harun Masiku setelah pelantikan Rizky Aprilia. Ini kata hakim ketika membacakan vonis Hasto kemarin ya. Jadi hakim menyatakan fakta di persidangan menunjukkan, nah ini dia nih, keterlibatan langsung Hasto dalam pengurusan PAW Harun. Ya, hakim juga menyatakan fakta itu didukung oleh kesaksian mantan narapidana kasus suap Harun, yaitu Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina. Ya, itu kan ada percakapan teleponnya yang bunyinya, tadi Mas Hasto telepon lagi bilang ke Wahyu, ini garansi saya, ini perintah dari ibu. Nah, ibu siapa nih? Jadi ini menunjukkan keterlibatan langsung Hasto dalam pengupayaan PAW sebagaimana dikuatkan keterangan Saiful Bahri dan Agustiani Trio Fridelina, kata hakim. Oleh karena itu, nah, Sekjen PDIP ini Hasto Kristianto akhirnya divonis 3,5 tahun penjara. Woi, 3,5 tahun, cepet amat ya, cuma 3,5 tahun ya. Waduh. Nah, ini ada berita dari iNews yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Hasto yang terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Nah, ketika ditemui Hasto bilang dia sudah memprediksi. Lah, padahal teman-temannya bilang prediksinya bebas. Ini sekarang dia sudah memprediksi soal vonis ini. Lucu ya? Lucu banget ya. Ia merasa senasib dan sepenanggungan dengan Tom Lembong yang dinilainya tak bisa menghindar dari ketidakadilan kekuasaan. Lah, klasik dan alasannya begini terus ya. Dia pun, maksudnya Hasto merasa kini hukum menjadi alat kekuasaan. Lah, lu udah salah masing bilang menjadi alat kekuasaan. Capek deh. Nah, Metro TV juga menyatakan yang sama, bahwa Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersalah dalam kasus dugaan suap. Nah, terbukti katanya kan ya, pada proses pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Mau apa lagi? Hakim menjatuhkan pidana penjara 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan ya. Dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah. Kecil lah, 250 juta rupiah buat Hasto. Tapi jika denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Jadi kalau Hasto punya uang 250 juta, bayarlah. Supaya cuma di penjaranya 3 tahun 6 bulan. Tapi kalau dia nggak punya 250 juta, itu maksudnya subsidiar ya.
diganti dengan penjara 3 bulan. Jadi total 3 tahun 9 bulan. Gitu kira-kira. Oke? Nah, rasanya atau dugaan saya, pasti kuasa hukum Hasto akan naik banding dong. Kan dia maunya bebas. Begitu juga KPK. Di sini kita lihat nih berita Detik News. Nah, ini komentar KPK terhadap pernyataan hakim yang bilang Hasto tak terbukti merintangi penyidikan Harun Masiku. Nah, ketua KPK bilang kurang bukti apa? Intinya dia sudah kasih ini kok. Sudah kasih bukti-bukti. Misalnya ketika KPK mau menyidik Harun Masiku kan ada HP yang disuruh direndam gitu kan. Itu contoh lah. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lain. Jadi ketua KPK bilang kurang bukti apa ya? Aduh gatel kepala gitu maksudnya ya. Jadi tebakan saya kalaupun Hasto naik banding, KPK pun saya yakin juga akan naik banding. Tapi setidaknya udah 3 tahun 6 bulan dulu deh ya. Nah, keputusan pengadilan tinggi nanti bisa bikin ringan atau bikin tambah berat. Karena KPK kan ngotot nih, bilang kurang bukti apa. Ayo maju terus KPK, ajukan banding ya. Mantap. Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.